Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, peserta kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini sekali lagi kita dapat bertemu, dan ini adalah alhamdulillah kitab edisi kesekian, dan kita masih konsisten setiap hari Sabtu pagi. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut secara rutin, dan juga kemudian kita bisa kembangkan mungkin dengan versi-versi special edition gitu ya, dengan topik tertentu, dengan mungkin pembicaraan lebih dari satu di waktu-waktu yang lebih fleksibel, bukan hanya Sabtu pagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, topik kita hari ini adalah transparansi keuangan, pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 282. Dan narasumber kita adalah Dr. Alfiandi Okta Maulana. Beliau adalah dosen bidang akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Gadjah Mada. Jadi kalau dari sisi bidangnya memang udah pas gitu. Jadi surat Al-Baqarah ayat 282 itu sering disebut sebagai ayat akuntansi, gitu ya. Ayat akuntansi. Nanti beliau mungkin bisa cerita lebih jauh gitu. Nah, Pak Andi kita juga tahu beliau adalah salah satu dari pengurus dari IJMI Universitas Sleman. Saya kira demikian pengantar dari saya. Langsung aja kita dengarkan materi dari Pak Andi. Mungkin Pak Andi sekitar ya biasanya 30 menit, 40 menit gitu. Nanti kita sisakan waktu untuk diskusi. Monggo. Ya, terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu di pagi yang menyenangkan ini dengan ya hiruk pikuk paginya gitu. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kelihatan ya Mas Akbar ya? Ya ini buat ini aja saja Bapak Ibu. Buat kita biar rame-rame gitu. Sebetulnya jadi ini sudah kelihatan share screen-nya Mas Akbar. Oh nggih. Jadi saya pertama-tama mohon maaf karena keterlambatan dimulainya pengajian pada pagi hari ini karena permasalahan yang teknis. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan berdiskusi terkait dengan topik transparansi keuangan dan pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, pada pagi hari ini kurang lebih ada 6 pokok bahasan yang insya Allah akan saya sampaikan. Yang pertama ada terkait dengan surat ini, surat Al-Baqarah ayat 282 ini merupakan ayat yang sangat panjang kalau seandainya kita membaca di dalam Al-Quran. Karena yang sangat panjang itu otomatis terdapat penjelasan yang agak sedikit berbeda dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan muamalah yang lain. Yang kedua terkait dengan sekilas terkait surat Al-Baqarah, ada isu terkait muamalah, ada interpretasi, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita membaca dan kita menilik dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 282 itu hampir satu halaman full. Seandainya kita baca dan memang satu halaman full ya kalau kita memang membacanya ketika dalam membaca Al-Qur'an. Yang di dalamnya terdapat arti yang dan akan saya bacakan pada pagi hari ini. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, begitu maksudnya mengejakan begitu, menyebutkan berapa itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun
itu daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh maka boleh 2 orang perempuan dari saksi kamu jika diridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengiyakannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik jumlahnya kecil ataupun jumlahnya besar sampai batas waktunya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu jika kita tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, maka sesungguhnya dan persaksikanlah apabila kamu mau berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi itu saling menyulitkan satu dengan yang lain. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarkanmu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 282 ini, surat Al-Baqarah ayat 282 ini sering disebut dengan ayat mudanayah, yang mana di sana kita tahu tadi menjelaskan urutan yang sangat panjang, mulai dari bagaimana kita menjelaskan terkait dengan hutang, siapa yang menuliskannya, aktivitas ya Bapak Ibu, karena di sana kan ketika kita berkomunikasi itu kan ada aktivitas ayat hutang piutang, siapa yang menulis, siapa yang mengejakan, begitu, sehingga sama-sama terlihat apa yang dihadapi oleh 2 insan manusia atau beberapa manusia insan. Lalu ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfak ayat 271 sampai 274, kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba di mana pada ayat 275 dan 279 serta anjuran untuk memberi tanggungan kepada yang tidak mampu untuk membayar hutangnya sampai mereka mampu, bahkan menyedekahkan sebagian dari semua hutang itu di ayat 280. Nah, pada ayat ini juga, ayat 282 ini, kita sebagai seorang insan dan hamba Allah Subhanahu wa taala dianjurkan dalam artian begini, manusia itu kan memiliki kaitannya begitu untuk berhubungan dengan pihak-pihak yang lain, baik itu jika kita melakukan interpretasi terkait dengan pencatatan Bapak Ibu, bahwasannya aktivitas hutang piutang itu kan termasuk dengan aktivitas muamalah. Dan muamalah sendiri adalah memang terkait dengan aktivitas manusia dan itu merupakan bagian dari hubungan kita antara satu individu dengan individu yang lain. Muamalah berasal dari kata Arab muamalah yang kata kerjaan adalah amalu ya'malu, yang berarti bergaul, berbisnis, berhubungan dengan orang lain, atau kita berurusan dengan orang lain. Karena kita identik dengan berhubungan orang lain, maka itu dapat dikategorikan dengan berbagai macam, termasuk tata cara kita bergaul dengan masyarakat, tata cara kita dealing dengan masyarakat, setiap kita berbuat dengan orang lain, itu disebut dengan muamalah. Dan akibat dari aktivitas muamalah itu, pasti akan timbul aktivitas yang terkait dengan hak dan kewajiban. Kalau secara akuntansi nih, kita ngomongnya muamalah hak dan kewajiban itu pasti kalau kita membuka laporan keuangan ya Bapak Ibu mungkin ya,
Kalau yang secara yang tahu begitu kan ada istilahnya aset, itu kan sama dengan sumber dana atas aset tersebut. Jadi kita kan memiliki kekayaan. Kekayaan kita itu ada sumber dananya. Sumber dananya berasal dari mana? Apakah sumber dananya itu berasal dari diri kita sendiri yang disebut dengan ekuitas? Kalau bahasa terminologi teknisnya seperti itu, lalu dari mana sumber daya yang lain? Sumber daya yang lain itu ya berasal dari misalnya hutang. Hutang itu yang meningkatkan apa? Yang meningkatkan kaya kita gitu. Kan kalau dalam konsep bisnis saat ini kan orang menganggapnya seperti ini ya. Bisnis itu kan meningkatkan kekayaan. Sorry, mohon maaf. Hutang itu kan kalau secara konsep kalau kita pernah belajar ekonomi, mungkin Bapak Ibu ada yang di background ekonomi, eh, salah satu tata cara meningkatkan kekayaan itu dengan apa? Ya kalau kita tidak punya modal ya dengan berhutang. Begitu itu realitanya seperti itu. Dengan hutang meminjam uang atau melakukan pembiayaan lah kalau secara konteks syariah. Karena kalau secara bisnis non syariah itu kan menurut fatwa juga ini ya, menurut Al-Quran juga kita diharamkan untuk melakukan mendapatkan riba gitu. Yang dihalalkan adalah jual beli. Sehingga kalau perspektif hak dan kewajiban tadi terkait dengan akuntansi, otomatis yang dimaksud dengan jual beli itu kan paradigmanya terkait dengan ini ya Bapak Ibu, akadnya bukan yang membedakan antara mungkin menanyakan kayak muamalah perbankan Islam dengan perbankan konvensional jika kita menyambungkan ke sana. Tapi sumber kekayaan tadi yang disebut dengan hutang itu berdampak pada adanya apa? Hak dan kewajiban. Kenapa disebut dengan hak dan kewajiban? Karena kita sebagai insan itu kan wajib mengakui begitu. Kalau bahasa akuntansinya disclosure, mengakui dari mana asal kekayaan tersebut. Ya kan? Dari mana? Apakah kekayaan tersebut berasal dari sumber dana yang dia dapatkan sendiri atau sumber dana yang memang ya berasal dari pihak lain juga, karena akumulasi dari kekayaan itu kan berdasarkan dua sumber. Either kita menghasilkan dari kekayaan sendiri itu misalnya setelah bisnis beroperasi, misalnya kita mengkaitkan dengan bisnis ya. Seandainya bisnis telah beroperasi dalam periode waktu tertentu menghasilkan kekayaan. Penambahan kekayaan itu kan bisa menambah modal kita. Namun kalau kita memiliki modal yang terbatas, ya kan Bapak Ibu, kita memiliki modal yang terbatas, maka kalau kita ingin berkembang, ya salah satu sumber pendanaannya adalah dengan melakukan pembiayaan atau misalnya dengan berhutang dan lain sebagainya. Dan menjadi penting karena apa? Kalau kita mencatat merupakan bagian dari manifestasi kita, tauhid kita kepada Allah. Begitu. Dan dikaitkan juga bahwa muamalah adalah tauhid bil adhal atau ibadah sosial atau tauhid sosial. Karena hal tersebut terkait dengan transparansi kita. Sejauh mana kita itu bisa transparan begitu, bisa terbuka terkait dengan berapa sih yang kita dapatkan, berapa sih yang sebetulnya kita bayarkan, dan bagaimana sih kita mengelola anggaran kita seperti itu. Karena secara kontemporer kita dihadapkan pada permasalahan, berbagai macam permasalahan Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lari ke sana, ayat surat Al-Baqarah ayat 282 ini menurut Ibnu Katsir, saya merujuk pada tafsir dari Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini adalah berisi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia terkait dengan aktivitas tadi muamalah yang timbul atas kewajiban hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban atas apa? Atas orang yang memberikan dananya kepada pihak lain dan kepada siapa lagi? Kepada orang juga yang mendapatkan dana tersebut agar sinkron. Seperti itu, agar sinkron dan tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan dan lain sebagainya. Terkait dengan apa? Aktivitas muamalah yang transaksinya terjadi secara tunai. Kalau tidak tunai sih orang sudah setuju beli ya begitu.
beli, sudah bayar, ya selesai. Tapi yang menjadi permasalahan adalah tidak secara tunai. Karena kalau kita mendiskusikan komitmen aktivitas yang tidak tunai, isu yang muncul adalah terkait dengan apa? Kalau kita tidak mencatat ya. Kalau kita tidak mencatat aktivitas itu, otomatis terkait dengan apa? Trust gitu, kepercayaan. Sedangkan kita sebagai umat Islam kan dianjurkan untuk menjiwai begitu. Salah satu dari sifat-sifat Nabi adalah amanah ya, gitu, dan dapat dipercaya. Otomatis kita sebagai umat Islam juga, sebagai individu Muslim juga harus mampu paling tidak melaksanakan hal tersebut. Karena isu trust ini tadi, kalau seandainya kita tidak bisa menunjukkannya dan tidak bisa dipercaya, adalah mengkaitkan dengan kredibilitas kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu menurut Ibnu Katsir juga pencatatan terkait hutang ini menjadi sangat penting. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan secara historis Bapak Ibu, itu berkaitan dengan masalah ketika itu. Maaf. Jadi salah satu hadisnya ini berasal dari, saya bukakan referensinya, Ibnu Abbas radhiyallahu an melihat Nabi Muhammad pertama kali begitu datang ke Madinah, dan di sana Nabi Muhammad melihat bahwa aktivitas penduduk Madinah ketika itu sering mengutangkan buah ya. Kalau di sana buah mungkin kalau kita lihat buah di sana ya kita tidak tahu ya. Mungkin buahnya kalau asli sana pasti kurma begitu, seperti kurma itu kan kalau kita melaksanakan haji umroh kan kurmanya sangat banyak ya, dan kita mungkin pernah mengunjungi ladang kurma milik Utsman bin Affan di sana. Nah, terkait dengan karena menghutang-hutangkannya ketika itu, otomatis ketika Nabi mendiskusikan barang siapa yang meminjamkan sesuatu, maka hendaklah ia melakukan dengan takaran, timbangan, dan jangka yang pasti. Ya, otomatis kalau diberitahukan ketika itu bisa jadi masyarakat Madinah itu mencatat, bisa jadi juga tidak mencatat. Berarti kan apa? Ketika beliau memberikan anjuran, ada alasannya agar apa ya? Agar transparan. Yang selanjutnya adalah hendaklah piutang ditulis dengan tepat dan benar dan tidak boleh ada yang dirugikan. Nah, isu transparansi ini secara umum ya Bapak Ibu, kita dihadapkan pada problematika di era kontemporer. Bahwasanya transparansi itu erat kaitannya dengan akuntabilitas kita sebagai seorang individu ataupun kita terkait dengan institusi, entitas. Ya, apalagi individu seorang Muslim. Kenapa akuntabilitas? Ya karena akuntabilitas itu menjadi hal yang penting. Kita sebagai individu itu kan aktivitas Islam, aktivitas keagamaan kita, apalagi terkait dengan keuangan kan tidak hanya terkait dengan seberapa nominal moneter gitu atau uang yang kita dapatkan. Ya kan, berapa banyak kita simpan, tapi kita juga wajib melaporkan, wajib tahu berapa sih yang kita sedekahkan, atau berapa sih yang menjadi kewajiban kita ketika kita melakukan zakat mal, atau nanti zakat fitrah, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi hal yang penting juga ya Bapak Ibu. Karena ketika kita, itu juga apabila kita juga memiliki hutang itu juga berpengaruh terhadap mungkin penghasilan yang akan kita zakatkan, gitu. Apakah kita termasuk orang-orang yang mampu bayar zakat atau tidak, atau nilai-nilai hutang itu mengurangi nilai zakat kita atau tidak. Nah, transparansi secara umum juga terkait dengan keterbukaan informasi, sistem governance atau tata kelola atas aktivitas keuangan kita. Di era modern ini kita juga dihadapkan pada kemauan untuk dapat transparan. Banyak sekali Bapak Ibu aktivitas, seandainya ya kalau kita misalnya mau jujur, mau terbuka begitu. Banyak kegiatan di masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk ya tidak transparan atas aktivitas keuangan kita. Contoh sekali misalnya
aktivitas keuangan itu kan terkait dengan misalnya jual beli gitu kan, atau nilai pajak yang berapa nilai pajak yang harus kita bayarkan atas aktivitas jual beli itu. Nah, itu juga menjadi isu terkait dengan transparansi secara umum ya, walaupun tidak terkait dengan hutang piutang. Karena apa? Ya kalau kita tidak bisa terbuka dan jujur di depan, ya otomatis bisa berdampak pada kewajiban kita, berapa sih nanti akan dibayarkan, kan seperti itu ya. Misalnya kita jual, contohnya misalnya kita beli rumah atau beli tanah, permasalahan yang muncul terkadang kita ingin bayar pajak itu lebih rendah dari apa yang ditransaksikan ke kita. Nah, itu menjadi isu transparansi juga, karena itu kan harta kita. Kita dapat berapa, kita beli, kita ngelapornya nggak segitu. Berarti kita sudah tidak transparan begitu atas komitmen kita sendiri. Itu kita lakukan, kita tidak transparan. Kenapa? Mungkin kita takut dibilang, wah, kalau dianggap orang kaya, jadi nanti malah bikin permasalahan. Tapi kan itu menunjukkan realita kita. Kenapa kita tidak ingin, ya kalau kita benar kan kita tidak berani salah, kita tidak takut salah ya Bapak Ibu. Seharusnya itu menjadi komitmen bahwasanya apa yang kita dapatkan itu penting, dari mana kita peroleh hal tersebut, dari mana, bagaimana tata cara memperolehnya, dan bagaimana tata cara penggunaannya, itu merupakan kaidah yang sangat penting terkait dengan transparansi. Apalagi transparansi keuangan. Nah, transparansi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan as-safafiyah, di mana Allah secara khusus memberikan perhatian yang sangat besar atas topik ekonomi ini. Sangat panjang sekali Bapak Ibu. Ya kan jarang kan di sana dan seandainya kita tadi melihat bahwa urut-urutan bimbingan dari Allah terkait dengan tata cara aktivitas muamalah itu kan berawal dari ayat-ayat yang sebelumnya. Seperti itu, bahwasanya termasuk kegiatan-kegiatan yang sedekah, membantu orang lain, pencatatan keuangan, riba, lalu pada aktivitas hutang piutang ini, termasuk aktivitas pencatatannya. Karena apa? Isu keterukuran, kejelasan, dan persaksian itu kan menjadi penting ya Bapak Ibu. Kalau kita menarik di masa yang dulu begitu, karena ayat ini kan juga harus diinterpretasikan secara kontemporer. Bahwasanya kalau dulu orang harus disaksikan antara dua orang manusia, itu sangat lebih baik sekali. Mungkin saat ini dalam al-fikih pihak-pihak DSN atau ulama-ulama sudah menjelaskan ya dengan catatan akuntansi itu sudah bisa ditunjukkan bahwa orang ini orang tersebut atau kalau kita melakukan utang piutang sudah bisa diterima, karena ya kalau dicatat secara akuntansi kan antara hak dan kewajiban seseorang itu juga bisa dilihat ya, kapan periode waktunya, kapan akan jatuh tempo, berapa nilainya kalau misalnya melakukan pembiayaan syariah. Nah, dengan melakukan pencatatan yang baik, maka kita bisa memanfaatkan Bapak Ibu kelebihan atas manfaat keterbukaan kita. Misalnya ya kita tentu saja termasuk orang-orang yang menjalankan perintah Allah dengan melakukan pencatatan yang baik. Karena lebih baik kita itu teliti daripada ketika kita tidak teliti, kita tidak tahu alokasi-alokasi yang akan kita dapatkan ke depan. Kalau kita teliti dari mana sumbernya, dari mana kewajibannya, tata cara alokasi pendanaannya, itu akan lebih baik. Karena lebih baik untuk kita dan lebih baik untuk orang lain. Agar apa ya? Agar hak dan kewajiban tadi dapat terpenuhi. Dan kalau konsep bisnisnya ya kalau perusahaan atau entitas bisnis itu memanfaatkan pencatatan dengan baik, otomatis perusahaan tersebut dapat mengenali permasalahan ataupun dapat menghadapi tantangan bisnis ke depan. Kalau secara manusia, ya kita dapat dapat transparan menunjukkan kualitas kita sebagai seorang muslim. Dan tentu saja dengan kualitas kita yang seperti itu, harapannya kita dapat menjadi insan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak merugikan orang lain. Demikian, semoga apa yang sedikit yang saya sampaikan ini memberi hasanah
baru terhadap Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, kan jadi di situ kan penekanannya adalah bahwa apa-apa yang dilakukan transaksi yang tidak secara tunai itu semuanya harus tercatat gitu ya, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, tidak menimbulkan dispute gitu. Dan kemudian itu mengilhami bidang ilmu akuntansi itu ya. Ya, Meskipun mungkin akuntansi lebih fokus pada bagaimana mencatatnya. Mungkin Mas Adi bisa cerita sedikit sih sebenarnya apa yang dikerjakan oleh teman-teman accounting. iya. Jadi kalau kita merunut Bapak Ibu, kenapa sih kok pada awalnya akuntansi itu ya? Kenapa sih ada istilahnya akuntansi? Orang juga beranggapan begini, banyak bertanya, akuntansi tidak menggambarkan keislaman gitu. Banyak yang berdiskusikan seperti itu, tapi jangan lupa karena tadi kita mendasari bahwa ilmu itu kan bisa diaplikasikan di mana saja Bapak Ibu. Termasuk tuntutan kita keislaman. Saya dulu pernah membaca buku bahwa tahun berapa saya lupa. Saya cari referensinya nggak ketemu Mas Akbar. Beberapa waktu yang lalu nggak sengaja baca bahwa akuntansi itu sebetulnya berawal dari khilafah Abbasiyah di Iran ketika itu. Walaupun kalau kita menurut juga akuntansi secara keislaman ya. Kalau secara umum sih akuntansi memang kita itu kan tujuannya sebetulnya kalau akuntansi secara umum itu tujuannya adalah mencatat, menyajikan laporan ini aktivitas keuangan kita untuk apa? Untuk bisa diambil keputusan atas aktivitas keuangan kita tersebut. Sehingga keputusannya itu tidak bias Bapak Ibu. Tidak bias itu ya keputusannya benar. Kalau kita punya harta segini, kita punya kekayaan segini, atau misalnya kita punya aktivitas bisnis seperti ini, kita tahu kewajiban kita berapa. Karena itu kewajiban itu terkait dengan apa? Terkait hutang. Karena tadi secara konsep akuntansi itu kan aset sama dengan kewajiban plus modal kita. Seperti itu. Tapi kalau kita menurut sejarah akuntansi, kita juga harus pahami juga dulu Nabi Muhammad SAW itu kan melakukan aktivitas bisnis bersama istrinya Siti Khadijah itu kan ketika itu sebelum ini ya Bapak Ibu, sebelum adanya zaman keislaman itu kan beliau sering bisnis keluar daerah ya, beliau punya ilmu, punya modal, istri beliau yang memodali begitu. Nah, konsep ini kan sebetulnya hampir mirip dengan konsep bisnis sekarang ya. Capital itu tadi siapa yang punya modal, orang lain itu memiliki ilmunya, memiliki sumber daya yang lain sehingga dia bisa berdagang ke daerah lain nanti ketika sampai terdapat bagi hasil. Nah, konsep ini kan juga harus dicatat dengan baik ya Bapak Ibu, tidak bisa asal ketika kita dagang siapa yang mengumpulkan dana ke kita, misalnya kita sebagai korporasi, terus nanti di mana kewajiban kita nanti bagi-baginya akan seperti apa. Nah, itu sudah ada sejak zaman dulu. Kalau secara literatur ketika itu model pelaporan keuangan itu sudah ada ketika Bapak Ibu tahu ya perdagangan. Kenapa sih Venesia begitu? Dulu kan sejarahnya kalau kita membaca Venesia itu kan maju perdagangannya pesat gitu di dunia barat ya. Ya betul begitu, memang dia secara realita politik dan ekonomi maju ketika itu karena di sektor timur kan di Mediterania itu kan diblokir oleh Ottoman Bapak Ibu. Alur perdagangan itu kan tidak bisa ke Eropa karena di timur ada Ottoman. Ottoman sampai selatan di wilayah wilayah Mesir itu kan juga mengeblok perdagangan ke daerah-daerah lain kan ya karena kepentingan politik dan lain sebagainya. Dan yang diberikan akses ekonomi oleh penguasa Islam ketika itu di sana hanya Venesia saja. Tidak ada ke arah Spanyol, Prancis dan lain sebagainya. Makanya kenapa Columbus dulu ke barat harus muter jauh ya karena faktor itu. Karena blokade dan monopoli dari pedagang-pedagang di Venesia, di Arab dan hanya memberikan granted ke Venesia, dan di Venesia itu orang bisa berdagang karena apa ya? Karena pertama modalnya kecil, biar dia bisa besar-besar, dia ngumpulin modal dari orang-orang lain. Gitu, saya punya modal, saya punya kapal, ayo kita dagang ke yang jauh begitu. Nanti, nah itu disebut dengan model kapitalisme. Kapitalisme itu kan modal dari orang menyetorkan modalnya, patungan gitu. Nanti hasilnya ketika mengirimkan hasil dibagi-bagi. Sebetulnya kan itu terjadi ya Bapak Ibu.
di era perdagangan dan memang konsepnya seperti itu. Jadi seperti dan akuntansi itu memang memastikan bahwa aktivitas bisnis tadi dapat dicatat dengan adil dan benar agar orang-orang yang terlibat di sana itu bisa mendapatkan manfaat ya dan bisa tahu bahwa oh aktivitasnya benar, oh aktivitas tidak ada permasalahan, tidak ada penyelewengan anggaran misalnya dan lain sebagainya. Begitu Pak Akbar. Baik, terima kasih Mas Andi. Ya, Bapak Ibu sekalian silakan barangkali ada pertanyaan, komentar, diskusi bebas gitu ya. Oke, Silakan. Ini ada Bu Maulidiati Aisyah juga nih. Ini akuntan juga kan Bu Maulidi ya? Silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada. Monggo silahkan. Sewu Mas Akbar. Bu Arifah silakan. Saya mau ini saja. Matur nuwun Mas Fandi Okta ya. Ini saya orang ekonomi tapi bukan orang akuntansi. Jadi soal akuntansi. Sama-sama belajar. Tapi saya kira menarik yang disampaikan tadi itu bagi bayangan saya itu seperti literasi keuangan ya, terutama literasi keuangan rumah tangga begitu. Di mana kemudian di situ sebuah rumah tangga kemudian tahu seberapa besar penghasilan mereka dan seberapa banyak kewajiban yang harus mereka keluarkan, baik itu dalam bentuk zakat, sedekah, ataupun yang lainnya saya kira. Nah mungkin akan lebih sangat praktis kalau dibikinkan semacam format itu Mas. Mungkin ada ya di Google, saya belum pernah mencoba, tapi selama ini saya sampai umur 55 tahun ini saya belum pernah membuat laporan keuangan sendiri gitu ya. Ya, jadi mungkin menarik kalau bisa dibantu format sederhana begitu, sudah dengan mungkin Excel sudah dengan rumusnya gitu ya, sehingga otomatis kalau bulan ini dapat 15 juta adalah zakat sudah sekian, itu sudah tercantum di situ dan itu seperti mengingatkan kita itu, oh iya ya, berarti saya harus mengeluarkan zakat seperti itu saya kira. Kalau ada itu akan sangat membantu Mas Fandi. Terima kasih. Hanya sedikit komentar aja, matur nuwun. Matur nuwun Bu Arifah, salam kenal gitu nggih. Ya memang itu menjadi topik yang menarik ya Bapak Ibu ya, Mas Akbar juga. Saya juga belum pernah menemukan itu ya. Mungkin nanti itu usul yang sangat bagus sekali, coba nanti kita laksanakan insya Allah. Ya memang laporan keuangan untuk rumah tangga gitu ya. Iya persiapan nanti bisa lewat pusat kajian akuntansi Mas. Minta asisten untuk bikinnya kan dengan template begitu. Gitu. Bisa itu nanti makasih Bu Arifah nggih. Lewat pusat kajian insya Allah bisa nggih. Karena memang menarik ya, karena paling tidak terdapat kesadaran begitu Bapak Ibu di tingkat keluarga. Sebetulnya suamiku tuh gajinya berapa, kalau digabungkan dengan penghasilanku nanti bagaimana, kan itu kan menunjukkan kekayaan kita ya, kekayaan sebagai manusia gitu dalam aktivitas periodisasi gitu. Dikurang dengan biaya anak-anak sekolah berapa, nanti makan berapa gitu. Bukan tadi kan biasa orang itu kan biasanya kalau diistilahkan teliti itu kan jadi kayak pelit banget nih, kayak rigid banget, bukan begitu. Maksudnya itu kan biar kita transparan kan Bapak Ibu. Biar kita tuh tahu gitu uang yang kita hasilkan berapa, penghasilan kita berapa, pengurangannya berapa saja. Nanti kalau ada penghasilan lain-lain ya ditambahkan, tinggal kan begitu. Toh juga kalau kita terbuka, anak istri juga bahagia kan Bapak Ibu. Misalnya begitu. Oke, terima kasih. Nah, menarik ini. Ada lagi Bu Nur Muhammadiyah sepertinya? Izin bertanya ini Pak Alfiandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya juga sama ya, sangat kurang literasi. Walaupun sebenarnya saya orang teknik sipil, dulu banyak menangani proyek-proyek, khususnya proyek pembangunan jalan semacam itu. Nah, mungkin orang akuntansi akan sangat mudah ya melihat angka-angka yang biasanya kan BPKP bahkan sampai ke atas itu pengawas-pengawas proyek yang melakukan. Nah, tapi sekarang kita mungkin down to earth saja, yang paling dekat gitu ya. Yang tadi disampaikan Bu Arifah itu sangat menarik. Bagaimana kita mungkin sistem keuangan internal dan lain-lain itu ada. Sebetulnya di UMB sendiri untuk misalnya kami ya honorarium, tunjangan dan sebagainya itu sudah ada. Jadi di sistemnya itu sudah mengurangi, ada sedekah gitu, ada infak, itu sudah include di dalam di dalam pendapatan yang diterima itu sudah neto gitu.
Nah, tapi mungkin Pak Afiandi ini sebetulnya yang ingin saya tanyakan terkait transparansi. Saya alhamdulillah memang sering membaca tadabbur Quran itu ya, yang tentang saksi tadi, Bapak. Untuk misalnya artinya implementasi realnya itu seperti apa kalau misalnya ada orang yang pinjam uang gitu ya, mungkin bisa diberikan gambaran lah, ilustrasi yang lebih realnya itu seperti apa. Misalnya orang kan misalnya Bu Nur pinjam uang, ya sudah pinjam, kalau saya ya saya ikhlaskan saja. Kalau nanti kalau tidak terlalu besar gitu ya nominalnya, ya kita kan masih husnuzon begitu. Nah, tapi nanti ada suatu saat kalau pinjam di bank jelas kan ada macam-macamnya ya, artinya ada legalitas dan formalnya begitu. Nah, kalau kita pribadi itu seperti apa? Mungkin Pak Afiandi sebagai seorang accounting, Bu Nur sebaiknya tuh seperti ini, misalnya apakah ada mungkin semacam template ya kalau orang kita melakukan perjanjian, atau seperti apa? Misalnya kita berikan pinjaman, mereka nanti nyicil, atau seperti apa? Monggo Pak, saya mungkin masih sangat minim masalah itu gitu. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Jadi memang sekedap Ibu, baterai saya lowbat. Saya ini dulu ambil cas. Terkait dengan tadi pertanyaan Bu Nur, bagus sekali Bu Nur. Memang kalau kita dihadapkan pada sosial tadi, aktivitas muamalah, tadi kan muamalah real ya Bu ya, real itu istilahnya real ya. Iya, dan itu kan pasti gitu, pasti akan kita temui. Entah siapa, mungkin teman atau siapapun pinjam uang ke kita, ada yang nominalnya bisa jadi 50.000, 100.000, 500.000 kan begitu nggih. Dan memang baiknya kalau kita merujuk pada ayat Al-Qur'an tadi kita kalau kita mau pakai ya harusnya pakai ini ya, saksi gitu. Saksi dalam artian kalau in term of simplicity gitu. Simplicity-nya ya tergantung niat kita kan Bapak Ibu sebetulnya. Akadnya yang otomatis kita paham itu kan, apakah semua itu kan contohnya kalau kita pinjam uang, kita melakukan sesuatu kan tergantung akadnya. Yang membedakan kita, contohnya yang membedakan aktivitas bank, institusi keuangan syariah dan konvensional itu kan akadnya. Akadnya yang membedakan. Kita paham akadnya, maka yang lainnya juga akan berbeda, termasuk dalam hutang piutang ini baik secara individu atau dengan orang lain kan Ibu. Jadi akadnya apa? Ya kalau kita akadnya yaudah kamu tak pinjemi, ya udah tak ikhlasin aja, itu nanti akadnya akan berbeda Ibu gitu. Tapi kalau kita memang Ibu merasa itu untuk memberikan apa ya? Kan kalau kita orang pinjam uang itu tergantung niat kita dan tujuan kita apa. Kalau tujuannya itu bisnis itu bisnis ya Bu. Bisnis adalah bisnis, pinjam uang ya pinjam uang. Begitu, itu harus dibedakan. Sedekah ya sedekah sendiri, jangan disamakan antara sedekah dan pinjam uang dengan bisnis gitu loh Bu. Nah, harus dibedakan karena dengan kejelasan itu maka akan terbuka sama-sama enak ya Bu ya, sama-sama rela begitu Bu. Dan pencatatannya ya harus dengan jelas, misalnya mungkin dengan ya kalau tadi ada saksinya di Al-Qur'an kan begitu, ada saksinya 2 orang. Kalau tidak ada 2 orang perempuan memang kita percaya. Itu paling, jadi saksinya itu apa ya, nanti karena sama-sama tahu kalau misalnya ada pinjam uang ke Ibu, ya otomatis ya kamu kan pinjam gitu, dan kamu pinjam untuk misalnya bisnis ya, kamu harus mengembalikan nilai ini. Tapi kalau kamu pinjam untuk tujuan lain atau memang tujuan yang memang Ibu merasa ya udah kita akadnya sedekah aja biar saya juga nggak kepikiran, jadi kan tidak ada kewajiban ke saya, nah itu sedekahkan aja Bu. Begitu. Itu aja Bu. Jadi ya, sayangnya maksudnya contoh realnya gitu Pak, mungkin contoh realnya yang pernah gitu ya, pernah dilakukan tuh seperti apa. Jadi apakah kita misalnya mungkin punya semacam buku ya, dicatat dan yang bersangkutan juga bawa saksinya gitu ya, atau mungkin semacam penjamin gitu atau gimana? Karena jujur saya sendiri maksudnya masih belum, ya pertama belum pernah melakukan itu, yang kedua ya masih tadi, jadi niatnya memang hanya menolong begitu ya, dalam nominal-nominal yang terbatas itu. Kalau isunya terkait dengan jumlah tata cara gimana ya, jelas kita harus mencatat ya Bu ya. Kita punya buku sendiri atau pencatatan sendiri begitu yang khusus bahwa
oh ini pinjaman dari A, dan si A itu juga harus punya catatan, harus matching gitu loh Bu. Ya sama-sama, atau kita buatkan sekalian nih, jenengan pinjam dari saya, ini saksinya ini 2 ini dari saya, resip dari saya, atau pakai kwitansi kan bisa ya Bu. Tanda tangan, itu yang paling sederhana aja Bu, pakai kwitansi kita simpan, nanti kita kasih kwitansi gitu. Oh ini kamu pinjam, tanda tangan di atas materai, saksinya berapa orang, gitu Bu. Tanggal berapa, kapan akan dikembalikan, begitu Bu. Sayang di sini nggak ada hadir ahli syariah ya, ahli fikih gitu ya. Jadi mungkin akan lebih seru ya diskusinya. Mungkin bisa dikonfirm gitu. Ya. Tapi gini, menurut saya Bu Mahmudah dan juga Pak Andi gitu ya. Tantangan kita itu sebenarnya bukan di teknis pencatatannya sebenarnya. Tantangan kita adalah bahwa kultur kita itu tidak membiasakan itu. Kultur kita kan menganggap bahwa hal seperti ini tabu gitu, dan bahkan hitungan amat sih gitu kan. Masalahnya kan itu betul. Jadi sebenarnya pelajaran utamanya justru dari karena kalau hanya segala nyata itu sebenarnya gampang kok. Sebenarnya saya bayangkan misalnya kita aja kan kadang-kadang jual beli kan ada kwitansinya, kan ada kwitansi atau apa, kan sebenarnya mudah sekali kwitansi bahwa sudah bayar atau sudah belum. Kadang 50.000, 25.000, 10.000 pun juga kita kwitansi nggak apa-apa. Cuman ketika urusan utang itu kadang-kadang menjadi kok hitungan banget sih gitu. Nah saya kira tantangannya lebih di itu. Maksudnya kulturnya belum gitu Pak, jadi belum budaya seperti itu. Ya makanya tadi isunya adalah pemahaman atas akad kita di depan tadi, Mas Akbar ya kan. Dan ya harus sama-sama jelas dong, kitanya sendiri juga harus sadar bahwa ini untuk bisnis, ini untuk apa, kamu niatnya pinjem, tak kembalikan tuh kita harus firm Bapak Ibu. Kalau kita mau sedekah kan kita bisa nanti ngasih ke yatim piatu lah, dikasih ke ijmi gitu kan gitu ya. Jelas begitu. Programnya jelas membantu saudara kita nggak mampu atau apa itu jelas. Tapi kalau dia memang konteksnya pinjem untuk bisnis ya dia harus mengembalikan begitu Bu. Harus jelas begitu. Itu kan untuk pelajaran ya. Kan kadang pinjem juga bukan hanya bisnis kan Pak. Iya betul. Artinya karena dia memang butuh gitu ya, mungkin sementara nalangi atau apa gitu. Tapi kalau mau nagih itu gimana? Karena memang tidak ada buktinya. Ya betul, ya, itu masalah cultural kita. Iya budayanya tuh, ya maksudnya belum kelihatan gitu ya budaya utang piutang ada saksi. Marah-marah ya Bu ya. Karena tahu maksudnya di dalam Quran sendiri sudah disebutkan demikian, tapi realisasinya itu kok kelihatannya sulit ya gitu. Iya. Ya, jadi mungkin ini lebih ke memang harus kita biasakan ya, apa sehingga tidak terjadi dispute di belakang atau cuma memang nanti akan muncul pertanyaan lebih detail. Batasnya seberapa sih kalau cuma utang 1.000 2.000 pas di warung kurang apa yang mau dicatat misalnya gitu kan. Terus apa kalau pinjamnya 100.000 apakah mau dicatat atau apa gitu ya. Tadi Pak Andi juga menarik tuh menyebutkan tentang tadi pinjam buah itu, kalau bahasa kita kan tempur itu. Iya, gitu. Tempur beras. Gitu. Iya, tempur buah dicatat berapa lama kan tadi hadisnya seperti itu. Sebetulnya cara konteks kultur kan mirip ya, Bapak Ibu ya. Kita kurang bayar ini atau kita ngempil dulu nanti tak bayar nanti gitu. Kan. Cuma kan ya tetap harus jelas, tetap harus. Ya maksudnya Quran kita biar kita tuh antara hak dan kewajiban itu meet gitu. Meet itu tercapai gitu, tidak ada masalah. Nanti yang dagang aku urung dibayar-bayar ya rokono tuku beras itu kan ya jadi omongan ya Bapak Ibu. Misalnya kan contohnya begitu. Ya, baik, ini sudah ada Pak Dudi dan Bu Molly nih yang sudah mengangkat tangan. Silakan, mungkin tinggal 2 ini karena waktu udah jam 6:30 gitu ya, hampir 6:30. Pak Dudi silakan. Ya, matur nuwun Pak Akbar, izin off kamera. Okay. Mungkin saya sedikit sharing aja ya, tanya-tanya dengan tadi. Mungkin kalau yang utang tadi itu, kalau yang pengalaman saya itu nggak usah dicatat sebatas yang kita kalau dikemplang ikhlas itu aja gampangannya. Tapi kalau misalkan nggak ikhlas ya harus ditegakkan Al-Baqarah 282. Jadi seperti pengalaman kami di itu Badan Wakaf itu ya protap pinjaman produktif tanpa guna dan biaya itu meskipun hanya 1 juta 2 juta ya itu ada formnya. Yang utang siapa, jumlahnya berapa, saksinya ada 2 dan masing-masing mendapat tembusan meskipun nggak harus pakai materai itu. Dan itu di forum, di foto gitu ya bareng. Sehingga nanti pastikan bahwa social cost-nya kemplang itu jauh lebih besar daripada benefit yang dia terima. Itu saya kira itu salah satu trik untuk mengatasi di lapangan gitu. Jadi memang sebaiknya itu kalau bisa utangnya itu tidak person to person, tapi person dengan lembaga gitu. Sehingga nanti punishment-nya bisa lebih jelas. Kalau person to person itu nanti wong diutangi itu malah njotak toh, jadi kadang-kadang sok kene utang kok wong kemis itu.
Nah, seperti itu yang banyak terjadi. Kemudian maksudnya yang ngutangi seperti orang ngemis ketika mau ngutangi ya kebalik kan gitu. Ya yang piutang ya. Nah, jadi kalau memang ya sudah bisanya segini sudah. Misalkan mau pinjam 10 juta ya kalau ikhlasnya 1 juta mau enggak mau ya sudah ya harus keras gitu memang. Kalau memang enggak nganu ya enggak usah nganu. Jadi kuncinya itu aja, kalau tidak nganu ya yang ikhlasnya yang sekira-kira dikomplang ikhlas itu aja kalau pengalaman saya dari beberapa tempat itu. Kemudian yang kaitannya dengan ini satu lagi yang tadi Pak mungkin yang kaitannya dengan keuangan keluarga tadi itu sebetulnya yang pernah saya itu form Excel tuh banyak, cuma mungkin nggak tahu yang syariah ada nggak ya, mungkin ada. Tapi kalau dulu beli online buku perencanaan keuangan itu biasanya gratis dengan itunya sudah formatnya ya macam-macam itu tinggal dimodifikasi. Dan mungkin saya ini Pak Okta usul mungkin untuk mengimbangi bikin kalkulator zakat yang versinya klasik ini, saya kira supaya imbang, karena kalau yang ada di web itu kontemporer semua, jadi kan jangan dipaksa orang itu kemudian harus kontemporer semua, karena seperti saya termasuk yang lebih safe dengan hitungan klasik ya, itu sudah terbukti berabad-abad itu ya, meskipun yang kontemporer juga istihad itu. Gimana sih hitungan klasik itu yang gimana ya? Ya, nanti kaitannya dengan itu pandangan tentang fikih hitung-hitungan zakat. Kalau klasik itu kan begini, kalau yang kontemporer itu kan dia zakat profesi, artinya itu perkawinan antara zakat pertanian dengan emas dikawinkan anaknya, itulah kemudian dia ambil halnya tidak ada waktu, itu kan pertanian, kemudian dia tarifnya ambil dari emas lah. Mungkin yang ini Pak yang mengendap setahun loh, haul setahun ini saya kira kan perlu dicermati mana-mana yang aset lancar, mana-mana yang aset tetap, sehingga nanti itu mungkin dalam neraca sebuah keluarga itu mungkin harus dikonsolidasikan gitu loh. Jadi mungkin dia punya perusahaan, sekali lagi kalau ya pemahaman yang klasik memang yang wajib zakat itu orang, karena zakat itu adalah rukun Islam, bukan kemudian perusahaan dizakati kemudian memang nanti dihisab di padang mahsyar, kan enggak juga gitu kan. Nah itu mungkin ada baiknya kan Pak untuk mengimbangi lah, saya kira itu nanti harus dikonsolidasikan mana-mana yang aset lancar, karena sekarang mungkin dulu refleksi aset lancar tuh emas perak ya, tapi sekarang kan berkembang ada surat berharga macam-macam. Mungkin itu aja, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Dudi. Nah, terakhir mungkin Bu Mauli, terakhir mungkin singkat Bu Mauli. Nggih, matur nuwun, izin off kamera. Sedikit menanggapi yang tadi disampaikan Bu Arifah di awal. Jadi saya sharing saja. Jadi kalau kita coba buka HP Android kita cari di Google Play, itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi pencatatan keuangan begitu, baik untuk keuangan pribadi maupun untuk UMKM gitu. Bahkan kalau untuk UMKM sendiri itu kan ada aplikasi resmi dari Bank Indonesia mengeluarkan itu. Nah, untuk yang keuangan pribadi itu juga banyak sekali variasinya gitu. Nah, cuman memang sepertinya belum ada yang menggabungkan dengan kalkulator zakat tadi gitu. Jadi memang kalau dari IJMI sendiri nanti akan bisa menginisiasi itu, tentu akan bagus sekali gitu. Jadi biasanya aplikasi untuk pencatatan keuangan harian gitu ya, keuangan pribadi dengan kalkulator zakat itu yang saya lihat itu, setahu saya itu masih terpisah gitu. Nah, itu akan bagus kalau bisa ada aplikasi yang menggabungkan itu. Gitu. Tapi kalau untuk sekedar kita ingin punya pencatatan keuangan yang mudah gitu ya, nggak perlu ribet gitu, itu insya Allah sih di Android sudah ada banyak sekali aplikasi-aplikasi seperti itu yang tersedia. Ya begitu saja sharing dari saya, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Mauli. Monggo Pak Andi sekaligus nanti mungkin ditutup di closing statement.
Ya, matur nuwun Bu Mauli. Ya memang betul sekali. Ya coba nanti kita diskusikan dengan Pak Akbar tuh kalau terkait dengan program tersebut. Tapi pada dasarnya insya Allah kita siap ya untuk untuk membantu terkait dengan ya perhitungan zakat atau perhitungan keuangan tadi agar biaya karena itu kan bentuk pengabdian juga begitu kepada masyarakat. Nah, sebagai penutup, mari kita sebagai insan yang baik begitu, khalifah fil ard begitu menjadi pribadi yang menjalankan perintah Allah paling tidak dengan mencatat aktivitas keuangan kita. Karena dengan mencatat itu insya Allah kita akan dimudahkan dalam berbagai macam hal dan insya Allah apa yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian diskusi kita hari ini, kajian Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban dengan tema tentang transparansi keuangan, pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 282. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian semuanya, dan tentu saja juga kepada Bapak Afyandi Okta Maulana yang sudah berkenan menjadi narasumber hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan pukul 5.30 lagi insya Allah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.